Halo semua, kembali lagi bersama saya Alvin Hafidoh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PKN saya lagi, tapi dengan judul atau tema yang berbeda, yaitu temanya HAM dan anti perundungan. Dengan judul yang saya ambil adalah pencegahan perundungan pada anak dengan penekanan hak asasi manusia. Perundungan atau tindak bullying ialah salah satu tindak kekerasan pada anak yang sering kali mengancam dan menimbulkan luka psikologis. Perundungan pada dasarnya ialah tindak penghinaan, pengucilan, bahkan tindak kekerasan yang dilakukan dengan tujuan mengintimidasi, melukai seseorang, baik secara emosional maupun fisik. Tindakan perundungan ini sering ditujukan pada orang tertentu karena perbedaan ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, penampilan, hingga kondisi fisik seseorang. Jenis-jenis perundungan, yang pertama yaitu perundungan verbal. Jenis perundungan verbal nggak terlihat secara fisik, namun itu bisa dirasakan. Bentuk perundungan ini juga bermacam-macam, misalnya menghina fisik, status ekonomi, sara, hingga orientasi seksual. Yang kedua yaitu perundungan fisik. Sesuai namanya, perundungan ini melibatkan kontak atau kekerasan fisik antar pelaku dan korban, dan itu bisa dilihat oleh mata, baik tindakannya maupun dampaknya. Oleh karenanya, perundungan fisik ini lebih mudah dikenali. Biasanya jenis perundungan ini dijumpai pada remaja laki-laki. Yang ketiga yaitu perundungan cyber. Nah, kalau perundungan cyber terjadi melalui internet atau media sosial seiring kemajuan teknologi, seperti misalnya memberi komentar kasar, mengancam, ataupun menyinggung perasaan melalui media sosial. Yang keempat yaitu perundungan sosial. Perundungan sosial ini bisa melalui penyebaran rumor yang belum tentu kebenarannya, atau bisa juga dengan mengajak orang lain untuk memusuhi dan menjauhi seseorang. Penyebab terjadi kasus perundungan di lingkungan anak-anak, yang pertama yaitu pernah menyaksikan atau merasakan kekerasan. Anak melakukan perundungan. Kondisi tersebut lantaran anak terbiasa menyaksikan atau merasakan hal yang tidak seharusnya dan mencari kesempatan lain untuk melampiaskan tekanan yang dirasakan. Yang kedua yaitu faktor hubungan dengan orang tua. Orang tua yang bersifat permisif atau serba mengizinkan apapun hal yang ingin anak lakukan. Hal tersebut diyakini dapat membuat anak tidak memiliki peraturan dan paham mana yang baik atau yang buruk. Hubungan dan komunikasi yang buruk antar anak itu juga dapat menyebabkan perundungan yang dilakukan oleh anak tersebut, karena berpotensi dapat membuat anak kurang memiliki rasa empati dan kasih sayang. Yang ketiga yaitu dorongan menjadi populer. Mereka cenderung akan melakukan apapun untuk bisa dikenal dan mendapat pengakuan dari orang lain, mulai dari suka memerintah, suka mengontrol situasi dan orang-orang di sekitarnya, dan lain sebagainya. Tahapan pemerintah untuk menangani kasus perundungan dengan program RUT, yaitu program anti perundungan di lingkungan sekolah. Yang pertama, melakukan survei pada anak. Yang kedua, memilih agen perubahan anti perundungan. Yang ketiga, pelatihan agen perubahan. Yang keempat, kampanye anti perundungan. Yang kelima yaitu evaluasi program anti perundungan. Dan keterkaitan hak asasi manusia dengan kasus perundungan pada anak, menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 6 Nomor 39 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yaitu setiap perbuatan seorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, yang tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar. Berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, semua tindakan yang dilakukan baik perseorangan maupun sekelompok orang yang berusaha untuk memojokkan dan membatasi tingkah laku terhadap orang yang sudah pasti termasuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Contoh sederhana yaitu bullying. Dan dapat disimpulkan bahwa perundungan merupakan tindak pelanggaran hak asasi manusia, dan sanksi dari pelanggaran hak asasi manusia yaitu dapat dipidana, bahkan dipidana seumur hidup.
Perundungan merupakan penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial dan fisik. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan ataupun ancaman, kekerasan fisik atau paksaan, dan dapat dilakukan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar perbedaan ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan. Budaya perundungan dapat terjadi di mana saja selagi ada interaksi antara manusia, dari mulai lingkungan rumah, kantor, dan sekolahan. Maka hati-hati dan buat yang melanggar hak asasi manusia dan melakukan bullying. Sanksinya sangat berat. Ingat, yes, ingat. Sekian dari saya, terima kasih.